Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahtiar Rifai, SPTI, Guru Pendidikan Agama Islam SMK PGRI 2 Taman Pemalang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan judul Dakwah, Khotbah, dan Tabligh pada kelas 11 DKV 1 SMK PGRI 2 Taman pada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan dan penilaian kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk selanjutnya, untuk menambah kecintaan kita pada negara bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan untuk berdiri. Silakan. Garuda. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan yang lainnya duduk kembali.
Pak Bedar absen terlebih dahulu. Ainur Rofiko, Daniel Testa, Hanya Ramadhani, Muhammad Saiful Ada, Suyatno, dan terakhir Wiwit Priyanti. Masuk semua ya? Untuk pagi hari ini Pak Badar akan menyampaikan materi tentang khotbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum materi dimulai, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Agar kalian tahu ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah menganalisis ketentuan dakwah, khotbah, dan tabligh. Kemudian yang kedua, menyusun teks khotbah dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khotbah, dan tabligh. Dan yang keempat, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Paham ya untuk ketentuan tujuan pembelajarannya? Oke. Untuk selanjutnya, pengertian dakwah, khotbah, dan tabligh. Ada yang tahu pengertian khotbah, dakwah, dan tabligh? Silakan. Ya. Kata dakwah berarti ajakan, kata khutbah berarti ceramah atau pidato, dan kata tabligh berarti menyampaikan. Oke, silakan tepuk tangan. Ya, itu dari pengertian dakwah, khotbah, dan tabligh. Oke, pengertian dakwah. Dakwah menurut masdar dari kata da'a yad'u, yang berarti seruan, panggilan, dan ajakan. Kemudian menurut istilah artinya setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil, atau suatu kelompok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran, akidah, keyakinan, syariat, dan akhlak. Itu pengertian dari dakwah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, an Abdullah ibni Umar wa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayat, yang artinya dari Abdullah ibni Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian metode dakwah yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 dengan cara yang pertama bil hikmah atau kebijaksanaan, yang artinya di sini dengan cara jelas dan tegas sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian metode yang kedua dengan mau'idhah hasanah, yang artinya berdakwah dengan nasihat baik, maksudnya dengan menyenangkan hati. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan cara mujadalah, yang artinya diskusi. Maksudnya diskusi apa? Berdakwah dengan saling tukar pikiran dan informasi. Paham ya metodenya ya? Kemudian selanjutnya pengertian khutbah. Tadi sudah saya sampaikan tentang dakwanya, sekarang khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya ceramah atau pidato. Kemudian khutbah Jumat ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Jadi khutbah itu ada syarat dan rukunnya, harus ada. Paham ya? Kemudian macam-macam khutbah. Nah, ini macam-macam khutbah itu ada 5 macam. Yang pertama khutbah Jumat. Kemudian yang kedua khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian yang ketiga khutbah pernikahan. Kemudian yang keempat khutbah istisqa. Apa itu istisqa? Salat hujan, meminta hujan, itu salat istisqa. Kemudian yang terakhir
khutbah gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, atau disebut khusufil qamari wa khusufis syamsi, sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Paham ya macam-macam khutbahnya ya? Oke. Kemudian selanjutnya ketentuan menjadi khotib. Jadi Pak Bahtiar akan menyampaikan tentang khutbah Jumat, sholat Jumatnya. Ketentuan menjadi khotib. Ketentuannya di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah harus wajib Islam, balik. Artinya apa balik? Sudah dewasa, kemudian berakal sehat, tentunya tidak boleh gila. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Tadi sudah dijelaskan bahwa khutbah itu harus ada syarat dan rukunnya, itu wajib. Karena khutbah Jumat itu masuk dalam rukun atau dalam kegiatan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Khutbah itu harus suci dari najis, tidak boleh batal. Ya, ketika kentut, nah, itu tidak boleh, maka harus diulang lagi khutbahnya. Maka di sini syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Kemudian selanjutnya suaranya harus jelas dan dapat dipahami jamaah. Suaranya harus lantang, keras. Tidak boleh suaranya kecil. Itu majunya seperti itu. Karena seorang khotib itu harus berwibawa, itu ya. Kemudian yang terakhir, tidak tercela dalam masyarakat. Berarti orangnya orang alim ulama, ustadz atau tokoh agama. Itu ketentuan menjadi khotib. Paham ya? Oke. Selanjutnya syarat khutbah. Nah, dalam khutbah itu ada ketentuan syaratnya. Yang pertama, dimulai sudah masuk waktu duhur. Jadi kalau sebelum masuk waktu duhur itu tidak sah hukumnya, tidak boleh. Karena itu harus wajib masuk dalam waktu sholat duhur tiba. Itu harus. Kemudian yang kedua, khotib hendaknya berdiri jika mampu. Tapi umumnya yang dipilih menjadi khotib itu harus mampu berdiri karena harus sehat. Kemudian yang ketiga, khotib hendaknya duduk sebentar antara khutbah 1 dan khutbah kedua. Itu jadi ada khutbah pertama, khutbah kedua. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yaktubu qa'iman wa yajlisu baina khutbatain, yang artinya adalah Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk antara 2 khutbah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya syarat berikutnya yaitu suara khotib harus dapat didengar jamaah. Berarti semuanya harus didengar. Karena di Indonesia sekarang sudah menggunakan metode atau dengan menggunakan alat pengeras suara. Jelas harus suaranya harus lantang, pasti dengar semua. Itu ya. Kemudian selanjutnya khotib harus suci dari hadas dan najis, itu masuk dari syaratnya. Kemudian khotib harus menutupi auratnya, itu karena jelas pasti karena akan melakukan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir harus tertib dari apa? Rukun khutbah. Kalau tidak tertib maka sholatnya juga tidak sah karena khutbah masuk dalam rukun sholat Jumat. Khutbahnya nggak sah maka sholatnya tidak sah. Itu. Kemudian selanjutnya rukun khutbah. Nah ini harus tertib urutannya. Seorang khutbah yang pertama adalah membaca puji-pujian atau membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Itu intinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya membaca syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga membaca sholawat Nabi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Atau kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu lebih lengkapnya. Intinya membaca sholawat. Kemudian yang keempat, berwasiat tentang takwa. Nah, jadi seorang khotib harus menyampaikan takwa, berwasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus ada kata-kata takwanya, harus memberikan takwa. Kemudian selanjutnya membaca ayat Al-Quran. Nah, harus ada ayat Al-Qurannya yang disampaikan. Tentunya misalkan merangkai tentang, membuat judul khutbah tentang iman, berarti ayatnya ayat tentang bab iman, harus sesuai dengan apa yang disampaikan, judulnya apa. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Jadi ketika khutbah pertama selesai, nanti duduk berdiri lagi dari awal lagi, kemudian yang terakhir ditambahi dengan doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sampai terakhir selesai. Itu rukun khutbah. Nah, kemudian selanjutnya praktek khutbah. Nah, ini nanti kalian, saya tugaskan, Pak Bahtiar tugaskan untuk membuat praktek khutbah. Membuat praktek khutbah tadi sesuai dengan rukun khutbahnya, yang diawali dengan khotib berdiri memberi salam, khotib duduk untuk mendengarkan adzan, kemudian khotib berdiri kemudian membaca hamdalah. Ini tadi sampai penutup khutbah yang kedua. Nah, ini ya. Ini kemudian selanjutnya pengertian tabligh. Nah, tadi ada dakwah, paham ya. Kemudian yang kedua ada khutbah. Kemudian yang ketiga adalah pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha, yuballighu, tablighon, yang artinya menyampaikan. Kemudian menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian tabligh adalah dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kemudian tabligh, yang menyampaikan tabligh dinamakan mubaligh. Kalau laki-laki mubaligh. Kemudian kalau perempuan dinamakan mubalighah. Itu ya. Nah, di dalam ketiga tersebut, khutbah, tabligh dan dakwah tentunya ada perbedaan. Nah, paham ya? Ada perbedaan pasti. Nah, perbedaan yang pertama, ketika khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu, waktu-waktu tertentu. Kemudian kalau tabligh dapat dilakukan kapan saja. Kalau dakwah sama, dapat dilakukan kapan saja. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau khutbah ada syarat dan rukunnya, itu wajib. Sedangkan kalau tabligh tidak ada syarat dan rukunnya. Kemudian kalau dakwah juga sama, tidak ada syarat dan rukun. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau khutbah ada mimbar khusus, ada mimbarnya. Kemudian kalau tabligh itu ada yang menggunakan mimbar, ada yang tidak, tergantung dari pelaksanaannya. Itu kalau tabligh. Sedangkan kalau dakwah itu tidak perlu adanya mimbar. Contoh kalau tabligh itu biasanya dalam sebuah pengajian akbar. Nah, biasanya kalau panitianya menyediakan mimbar, ya berarti menggunakan mimbar. Tapi kalau tidak menggunakan mimbar pun nggak apa-apa. Itu. Kemudian perbedaan selanjutnya yang keempat, kalau khutbah itu ada batas waktunya terbatas. Contohlah sholat Jumat, ada batas waktunya. Biasanya khotib itu hanya 15 menit sampai 20 menit standarnya khutbah.
khotbah Jumat, tidak boleh, nggak bisa nyampe 1 jam 2 jam karena ada batasannya. Kemudian kalau tabligh itu ada yang dibatasi, ada yang tidak, tergantung dari kondisinya atau tergantung dari panitianya. Nggak mungkin sampai 1 hari ataupun hanya berapa menit. Biasanya standarnya ya kalau tabligh akbar tengah malam atau malam hari itu biasanya mulai jam 8 sampai jam 11. Itu ya waktunya agak lama. Tapi kalau khutbah itu jelas terbatas. Kemudian kalau dakwah juga sama dengan tabligh, tidak ada batas waktu. Kemudian selanjutnya, perbedaan selanjutnya, kalau khutbah dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan berorasi dan memiliki pengetahuan yang cukup, tentunya pengetahuan dalam bidang agama. Kemudian kalau tabligh bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki berorasi, ya, kemampuan berorasi dan pengetahuan agama. Kemudian kalau dakwah itu siapapun boleh, bahkan wajib untuk berdakwah, ya. Siapapun, saya, kalian, ya, itu boleh berdakwah. Tadi dengan catatan dengan menggunakan cukup walaupun 1 ayat. Itu kalau dakwah siapapun boleh. Kemudian selanjutnya, perbedaan selanjutnya, kalau khutbah orang yang melakukan khutbah disebut khotib, ya. Kemudian kalau tabligh yang menyampaikan disebut mubaligh atau mubalighah. Kemudian kalau dakwah disebut dai. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang terakhir, kalau khutbah dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu, ya. Kemudian kalau tabligh dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti misalkan ada seminar atau dengan menggunakan teknologi. Kemudian kalau dakwah dapat dilakukan tanpa melalui acara formal, karena dapat dilakukan kapan dan dimanapun. Itu. Jadi kalau dakwah itu lebih luas, kapanpun dimanapun itu boleh. Kalau zaman sekarang bisa menggunakan handphone, contohnya misalkan dengan Facebook, kamu dakwah lewat Facebook boleh, boleh-boleh saja, ya, karena tidak harus ceramah, nah, cukup dengan tulisan tentang Islam, agama Islam, nah, itu boleh. Itu perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Paham ya perbedaannya ya? Oke. Nah, tugas kalian pada pagi hari ini yaitu menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Silakan kalian bukunya dibuka, kemudian kalian menyusun teks khutbah. Menyusun teks khutbah Jumat yang tadi sudah saya sampaikan, ini prosedur praktek khutbahnya yang tadi Pak Badar sudah saya sampaikan. Prosedurnya harus sesuai dengan urutan atau rukun, harus tertib, ya, harus urut. Silakan Pak Badar kasih waktu 15 menit untuk menyusun teks khutbah Jumat yang ada di depan. Silakan waktunya 15 menit sesuai dengan prosedur praktek khutbah, ya. Harus sesuai seperti ini. Kalau salah satunya tidak ada, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya pun tidak sah, karena masuk dalam rukun khutbah. Silakan Pak Badar kasih waktu 15 menit untuk latihan menyusun khutbah, tentunya dengan tentang keagamaan, ya, tentang keagamaan Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi ada khutbah pertama,
Ini sampai aqulu qouli hadza wastaghfirullah li walakum. Selesai. Nanti duduk, kemudian ada khutbah keduanya. Itu yang perlu kalian pahami, ya. Kalau khutbah kedua sama, ya, sama, cuma nanti ditambahi doa. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian setelah doa selesai, baru ditutup dengan ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fasha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yashkurkum ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'idukum waladikrullahi akbar. Tuh. Itu prosedur praktek khutbah. Paham ya? Nah, silakan. Fatihar kasih waktu 15 menit. Silakan kalau sudah ada yang selesai bisa maju ke depan. Nanti dianggap ada mimbarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bi hubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini tidak lain adalah pemberian darinya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Selanjutnya khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita juga dapat mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Islam dikenal rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman sendiri adalah meyakini ajaran-ajaran Islam dengan hati dan mengamalkannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini adalah agar kita senantiasa merenungi tanda-tanda kekuasaan Sang Maha Pencipta. Gunung-gunung yang berdiri kokoh, laut dan samudra yang luas dengan segala pesonanya, bentangan langit yang menaungi, dan bumi tempat kita berpijak, semua ini diciptakan agar kita selalu mengingat kepada betapa agung kekuasaan Allah. Dengan merenungi secara mendalam cipta-ciptaannya, insya Allah kualitas iman dalam diri kita selalu bertambah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsiran. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu mukhraja. Wa qala, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajran. Thumma a'lamu fa inna Allaha amarakum bis salati was salami ala rasulillah. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqimus shalah. Silakan tepuk tangan. Gimana tip penampilan dari teman kalian sendiri? Ada yang mau bisa mengomentari? Silakan. Apa? Bahasa Arabnya kurang lancar. Ya. Kemudian yang lainnya? Masih grogi. Oke. Terus kurang tegas. Ya. Ya, dalam arti dalam membaca Arabnya, ya, dalam membaca Arabnya kurang lancar, kemudian masih grogi, kemudian apa? Tadi bahasa Arabnya kurang lancar, kemudian yang kedua masih grogi, kemudian suaranya kurang keras. Tetapi kalau dalam prosedur praktek khutbah sudah sesuai ya. Sudah ada
salamnya, kemudian duduk, kemudian ketiganya membaca hamdalah, keempatnya membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, yang kelima membaca sholawat Nabi, kemudian ada wasiat, kata-kata ittaqullah, kemudian ada kutipan ayat Al-Quran, tadi sudah ada. Kemudian yang terakhir ditutup dengan aqulu qouli hadza. Nah, kemudian khutbah yang keduanya itu sama tadi, ditambah dengan terakhir doa, kemudian ditutup dengan ibadah Allah. Ini sesuai dengan yang teman kalian sampaikan ya? Ya, pada hakikatnya kalau dalam praktek khutbah itu yang perlu utama adalah dalam membaca Arab. Nah, harus lancar. Nah, itu syarat khutbahnya, paling enggak minimal khutbahnya harus lancar. Ya, kemudian membaca Arabnya, kemudian ayat Al-Quran, karena di situ ada ayat Al-Qurannya. Kemudian selanjutnya dalam melafalkan harus lantang, keras lah paling enggak, karena biar jamaah itu dengar. Itu ya, paham ya? Materi tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada, kemudian untuk sebelum Pak Batiar mengakhiri materi, ada tugas tes tertulis. Nah, nanti kalian kerjakan yang ada di lembar soal, itu nanti Pak Batiar akan membagi lembar soalnya, nanti dikerjakan di baliknya ada soal pilihan ganda dan pilihan IC, 10 pilihan ganda dan 5 IC. Nah, nanti dikerjakan di lembar soal. Nah, nanti untuk IC-nya di baliknya, itu ya. Silakan bisa dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Jadikan satu. Silakan nanti salah satu maju ke depan. Sudah dikumpulkan semua? Oke. Sebelum Pak Batiar tutup, ada yang mau ditanyakan untuk materi tentang khutbah, tabligh, dan takwa? Gak ada? Sudah paham ya? Baik. Kalau sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Batiar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.